sampai selama-lamanya. Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Reni Woroslestio dari GKJ Muter. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, selamat merasakan sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Ibu bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang kita yakini sebagai sumber kekuatan, penghiburan, petunjuk di dalam kita menjalani dan mengisi hari-hari pemberian Tuhan ini. Marilah sebelumnya kita tunduk di hadapan Tuhan di dalam doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat rahmat yang telah Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur atas pemeliharaan, pertolongan Tuhan di saat kami menjalani ujian pergumulan dalam hidup kami. Kami merasakan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai di sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama menyediakan waktu khusus untuk mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan membuka setiap hati pribadi kami, supaya kami dimampukan mengerti, memahami, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari kini hingga selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Yesaya 44, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8. Yesaya 44, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8 demikian. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan senantiasa memelihara di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada kesempatan ini dengan judul Setia Beriman di Tengah Tantangan dan Penderitaan. Setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan. Ibu bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang Jawa mengatakan panandang iku
sandangane wong urip. Panandang iku sandangane wong urip. Selama manusia masih hidup dalam dunia, pasti akan mengalami tantangan dan penderitaan. Ada tantangan dan penderitaan karena kesalahan dan dosa sendiri. Ada pula tantangan dan penderitaan karena dia memperjuangkan imannya. Apapun penyebab tantangan dan penderitaan iman itu, ibu bapak saudara, sering menyebabkan orang percaya itu kehilangan siapa toh jati diri atau identitasnya sebagai anak-anak Allah. Apa yang harus dilakukan agar orang percaya tidak kehilangan jati diri atau identitasnya ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi suatu penderitaan? Sesungguhnya orang percaya harus yakin bahwa ia telah mengimani Allah yang benar. Ia harus terus bersekutu dengan Allah. Ia percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan kejahatan itu akan merajalela. Dan ia senantiasa ingat akan pengharapannya sebagai anak-anak Allah yang akan menerima kemuliaan. Ibu bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan, tantangan dan penderitaan dalam hidup seringkali membuat orang percaya itu menjadi lemah, menjadi kehilangan imannya. Penderitaan seringkali membuat orang percaya itu melupakan jati diri atau identitasnya sebagai anak-anak Tuhan, sehingga hidup larut dan menjadi serupa dengan dunia ini. Sebagai contoh misalkan, karena didera penyakit yang parah dan tidak sembuh dalam waktu yang lama, ada orang percaya yang berpaling dari Tuhan dengan mencari pertolongan dari orang-orang pintar. Dalam tanda kutip pergi ke dukun dan sebagainya. Karena ditekan oleh atasan dan lingkungan kerja yang korup, maka ada orang percaya yang mencari aman dengan cara turut larut melakukan hal yang sama. Karena tidak pernah naik pangkat, maka ada orang yang percaya berganti keyakinan, menggadaikan imannya untuk kedudukan atau jabatan tertentu. Ada banyak contoh lain yang dapat diajukan, tetapi yang tidak boleh dilupa bahwa kesesatan pasti akan berujung pada kebinasaan jikalau manusia itu tidak bertobat. Oleh karena itu, meskipun orang percaya sedang mengalami tantangan, penderitaan, orang percaya itu harus berusaha untuk menjaga agar jati diri atau identitas iman kita itu tidak luntur dan hilang. Pertanyaannya, ibu bapak saudara, lalu bagaimana orang dapat menjaga identitas iman di tengah tantangan dan penderitaan? Firman Tuhan yang kita terima hari ini mengajarkan, tetaplah percaya kepada Tuhan Allah dan jangan berpaling darinya. Tetaplah percaya kepada Tuhan Allah dan jangan berpaling darinya. Kepada umat yang sedang menderita sebagai orang buangan di negeri Babel, Allah menyatakan dirinya sebagai Raja penebus Israel. Tuhan semesta alam
Melalui pernyataan ini Allah bukan hanya menyatakan otoritasnya atas kehidupan manusia dan bahkan semesta alam, tetapi Allah juga menyatakan kesediaannya untuk bertindak menebus umatnya. Allah tidak berdiam diri di tahta kudusnya ketika melihat umatnya itu hidup dalam penderitaan. Tepatlah ungkapan keyakinan orang Jawa bahwa Gusti ora sare, Gusti ora sare, Allah terus bekerja. Dan yang kedua, ingatlah senantiasa akan pengharapan bahwa setiap orang percaya adalah ahli waris kerajaan Allah. Senantiasa berpengharapan bahwa setiap orang percaya itu adalah ahli waris kerajaan Allah. Nanti ibu bapak saudara bisa membaca dalam surat Roma 8 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-25. Rasul Paulus mengingatkan, jika sekarang ini orang percaya harus menderita karena iman, jangan mudah lemah, jangan mudah putus asa, jangan mudah bersungut-sungut, jangan mudah letih lesu. Penderitaan yang harus kita alami sekarang ini sesungguhnya tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Rasul Paulus mengibaratkan penderitaan karena iman yang harus dialami oleh orang percaya sekarang ini seperti perempuan yang merasakan sakit karena bersalin. Sakit karena bersalin itu sangat luar biasa. Konon seperti ditusuk 1000 jarum dalam waktu bersamaan. Tetapi ibu bapak saudara, setelah bayi dalam kandungan terlahir, maka segala rasa sakit itu hilang, terlupa dan digantikan dengan sukacita yang besar yang tiada bandingnya. Oleh karena itu, jangan biarkan penderitaan mengikis keyakinan iman kita, ibu bapak saudara. Hiduplah selayaknya jati diri identitas kita sebagai anak-anak Allah tetap teguh, tetap berjuang dalam iman dalam situasi kondisi apapun. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun susah menderita dalam dunia, saya akan tetap mengikut Yesus. Mari kita perbarui komitmen kita untuk kita senantiasa setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan. Tuhan memampukan dan memberkati kita semuanya. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan yang boleh kita terima dan kita renungkan bersama. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita datang di hadirat Tuhan kembali mengucap syukur di dalam doa. Haleluya, puji Tuhan, kami naikkan di hadirat-Mu. Kami bersyukur atas berkat yang boleh kami terima dan kami rasakan. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan untuk tetap setia beriman dalam menghadapi setiap ujian, penderitaan, dan tantangan hidup kami. Berkatilah ya Tuhan keluarga-keluarga milik Tuhan di GKJ Nguter ini. Berkatilah keluarga-keluarga milik Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Pulihkanlah kehidupan bangsa ini, supaya kami senantiasa tetap berhati-hati dan waspada dalam menjalani hari-hari pemberian Tuhan ini, dalam menghadapi situasi kondisi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan kuatkan iman kami,
untuk semakin dekat dengan Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan jamah dan Tuhan urapi. Yang berbeban berat, Tuhan angkat setiap persoalan. Tuhan kuatkan imannya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Mampukanlah kami untuk saling mendoakan kehidupan gereja-gereja Tuhan, kehidupan para pemimpin bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pulihkanlah negeri ini, berikanlah belas kasihan Tuhan, supaya kondisi normal kembali, kami boleh merasakan damai, sejahtera, karena campur tangan Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang nyata. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terpujilah nama-Mu dari kini hingga selama-lamanya. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tetap bersama-sama mengupayakan untuk tetap setia beriman kepada Tuhan dalam menghadapi kondisi apapun. Baik tantangan ujian yang kita hadapi tidak menjadikan iman kita itu senantiasa meninggalkan Tuhan, tetapi iman kita tetap teguh dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetap jaga iman kita dan jaga imun kita. Tetap sehat, tetap bersukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan memberkati kita semuanya.